Yes, so this question, everyone, it is matching feature questions. I ever told you that there are several kinds of matching features, and one of them is this one. Jadi, we will match the statement with the person. Nah, here there are five names. Ada 5 nama di sini, teman-teman. Nah, jadi untuk matching features, bentuk soal yang seperti ini, kita bisa melakukan pre-scanning. Jadi sebelum kita membaca lebih jauh, scanning lebih jauh about the keywords in the questions, di sini teman-teman bisa melakukan pre-scanning. Nah, di sini ada Jane Auguste, Dominic Ingres, Francis Way, Charles Baudelaire, Eugene Delacroix, and Philip Gilbert Emerson. There are 5 names here. So, first, everyone, teman-teman perlu melakukan scanning terlebih dahulu untuk mencari Jane Auguste Dominic Ingres ini dibahas nama dia ini munculnya di paragraf keberapa. Silakan teman-teman lakukan scanning untuk mencari nama Jane Auguste Dominic Ingres ini ada di paragraf keberapa. Oh ya, ini kita hitung lagi ya. Ini this may seem paragraf 1, lalu the much publicized paragraph 2, from the mass paragraph 3, and artist paragraph 5, the view paragraph 6, way left paragraph 7, Eugene Delacroix paragraph 8, the questions paragraph 9, this writers paragraph 9. So there are 9 paragraphs here. Dan nama Jane Auguste Dominic Ingres, everyone. Jane Auguste ada di paragraf keberapa? Nama tersebut disebutkan di dalam passage. Jane Auguste, silakan teman-teman. Nah, di sini ya, namanya bisa kita temukan di paragraf kelima, benar sekali. So this one. Ada di paragraf kelima. Selanjutnya, nama kedua yang ada di dalam list Francis Way. Francis Way ada di paragraf keberapa? Francis Way ini ada di paragraf 6 ya, teman-teman. Setelah Francis Way, Charles Baudelaire. Silakan, teman-teman. Charles Baudelaire ini ada di paragraf keberapa? Tadi sudah sampai paragraf 6. Charles Baudelaire ini ya ada di paragraf 7. Eugene Delacroix, paragraf 8. Lalu nama selanjutnya adalah Philip Gilbert Emerson. Nah, jadi kita akan melakukan pencarian dimulai dari paragraf 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke. This one, everybody. Nah, sekarang kita baca terlebih dahulu untuk questions-nya. Look at the following statement and the list of people A to E below. Match each statement with the correct person. Write the correct letter A to E in boxes 34 to 40 on your answer sheet. Number 35. He claimed that photography would make paintings more realistic. He claimed. Di sini berarti siapa yang mengklaim bahwa photography would make paintings more realistic. Oke, kita baca dulu ya teman-teman untuk questions-nya.
Lalu number 36, he highlight the limitations and deceptions of the camera. Highlight the limitation and deceptions of camera. 37, he documented his projection of artwork by um, photographing his work. Okay. And then 38, he noted the potential for photography to enrich artistic talent. 39, he based some of the scene in his paintings on photographs. And 40, he felt photography was part of the trend towards greater mechanization. Oke, kita lihat dimulai dari A ya, everybody. Jane August Dominic Ingres ada di paragraf 4. Kita langsung ke paragraf 4. Kita cari nama Jane August. Nah, jadi yang kita baca adalah bagian yang memiliki nama tersebut. Oke, kita baca dari kata still. Still other painters, the most prominent among them the French painter Jean-Auguste Dominique Ingres, began almost immediately to use photography to make a record of their own output and also to provide themselves with source material for poses and backgrounds, vigorously denying at the same time its influence on their vision or its claims as art. Yeah, so Jane here, he used photography to document it or to record his project. Berarti teman-teman, nomor berapa yang dinyatakan oleh Jane August Dominic Ingres? Which part, everybody? Kita lihat di bagian mana di sini yang menjelaskan bahwa dia memanfaatkan fotografi untuk karya seninya. Is it A, claim that photography would make paintings more realistic? No ya. 36, highlight the limitation and deceptions of the camera. Ini juga enggak ya teman-teman. He documented his production of artwork by photographing his work. Nah ini lebih tepat ya. So, nomor 37 ini dinyatakan oleh Jean August Dominic Ingres. How about 38? He noted the potential for photography to enrich artistic talent. Enggak ya. Lalu 39, he based some of the scenes in his paintings on photographs. Oke, ya ini sesuai ya teman-teman. And 40, he felt photography was part of the trend towards greater mechanization. It's not. Nah, berarti 37 sudah terjawab, 39 sudah terjawab. Oke, sekarang kita ke paragraf 5 untuk membaca apa yang dinyatakan oleh Francis Way. Kita langsung ke paragraf 5. Oh, paragraf 5. Oh, saya salah tulis ya, teman-teman. Ya, nggak apa-apa deh. Francis Way, everybody. Nah, di sini setiap setiap ada nama Jadi Francis satu Way soal, atau satu jawaban itu pronounnya, bisa dua soal ya, Miss ya? ya bisa. Karena di sini kan kita Oh, lihat, di sini ada 6 soal, oke, sementara Miss. ada 5 nama. Mm-mm. It means that Oke, oke. beberapa soal bisa untuk satu nama. Oke, kita Baik, langsung ke baik. Makasih, Francis Miss. Way. Makasih, Miss. Oke, sama-sama Kak. Ya, sekarang kita lihat teman-teman Francis Way, baik itu pronounnya atau namanya, itu kita tandai karena itu adalah bagian yang akan kita baca ya teman-teman. Oke, oke. Nah, berarti ini teman-teman yang akan kita baca. Nah, lalu di sini juga karena ada they, lalu ini. Oke, jadi ini adalah bagian yang kita baca.
Oke, di sini karena ada they ini Lacan and Francis Way ya. Lalu di sini ada he. The view that photographs might be worthwhile to artists was enunciated in considerable detail by Lacan and Francis Way, suggests that they would lead to greater naturalness in the graphic depiction of anatomy, clothing, likeness, expression, and landscape. By studying photographs, true artists, he claimed, would be relieved of menial tasks and become free to devote themselves to the more important spiritual aspects of their work. So, which one stated by Francis Way? Is it 35? He claimed that photography would make painting more realistic. Ya, ini ya teman-teman, karena dia mengatakan seperti foto-foto anatomi and so on itu membuatnya terlihat lebih nyata. Berarti 35 ini dinyatakan oleh Francis Way. And how about 36? Highlight the limitation and deceptions of the camera. Enggak ya. 37, note the potential for photography to enrich artistic talent. No. And 40, he felt photography was part of the trend toward greater mechanization. It's also no. Berarti Francis Way itu hanya ada di number 35. Now, now see Charles Baudelaire. Kita langsung ke Charles Baudelaire, everyone. This one. Jadi setiap nama yang ada Charles-nya atau Baudelaire-nya atau pronoun-nya itu akan kita baca. Oke. Nah, ini berarti semuanya kita baca ya, teman-teman. Karena hampir di setiap kalimat itu ada pernyataan yang dinyatakan oleh Charles. Way left unstated what the incompetent artist might do as an alternative, but according to the influential French critic and poet Charles Baudelaire, writing in response to an exhibition of photography in 1859, lazy and untalented painters would become photographers. Fired by a belief in art as an imaginative embodiment of cultivated ideas and dreams, Baudelaire regarded photography as a very humble servant of art and science, a medium largely unable to transcend external reality. For this critic, photography was linked with the great industrial madness of the time, which in his eyes exercised disastrous consequences on the spiritual qualities of life and art. So, based on the statement, which one is stated by Charles Baudelaire? Okay, is it 36 highlight the limitation and deceptions of the camera? Bukan ya teman-teman. 38, note the potential for photography to enrich artistic talent. Ini juga bukan. He felt photography was part of the trend toward greater mechanization. Nah, di sini dinyatakan bagian dari trend. Nah, berarti ini dinyatakan oleh Charles Baudelaire. So, 40, ini jawabannya adalah C. Next, Eugene Delacroix. The next paragraph. Bagian yang akan kita baca berarti semuanya teman-teman. Eugene Delacroix was the most prominent of the French artists who welcomed photography as a helpmate but recognized its limitations. Regretting that such a wonderful invention had arrived so late in his lifetime, he still took lessons in daguerreotyping. Nah, jadi ini yang kita bahas kemarin teman-teman. Paper photography that saved the career of artists. And both commissioned and collected photographs. Delacroix's enthusiasm for the medium can be sensed in a journal entry
noting that if photographs were used as they should be, an artist might raise himself to height that we do not yet know. So, daguerreotyping everyone. Di sini Eugene Delacroix took lessons in daguerreotyping. So, it means that is it 36 or 38? Highlight the limitation and deceptions of the camera or not the potential for photography to enrich artistic talent. It's 38 ya teman-teman, karena fotografi itu menyelamatkan karirnya para seniman. Nah, jadi 38 it is stated by Eugene Delacroix. So the answer is D. Nah, berarti number 36 ini dinyatakan oleh Philip Gilbert Emerton. It's E. Okay? Yeah, so that's for reading section, everybody. Ya, it's already 40 questions. Nah, teman-teman bisa langsung mengkonversi berapa jumlah benar dari 40 soal ini dan bisa melihat table conversion table for academic reading IELTS. Okay? Yep, so I think that's for reading discussion, everyone. And now the time for us to move to our new part, which is writing sections. Ya, jadi writing ini adalah bagian ketiga yang diujikan di dalam IELTS, teman-teman. Dan writing ini sebenarnya salah satu section yang bisa menjadi big supporter to our score gitu. Karena writing ini bisa distrategikan gitu. Jadi writing, speaking itu kan productive skills everyone. Di mana kita itu memproduksi sesuatu. Kita melakukan sesuatu seperti writing, menulis, speaking, berbicara. Seperti itu. Jadi kita bisa membesarkan nilai IELTS kita itu sebenarnya justru di writing dan speaking gitu karena kita nggak banyak hal seperti di dalam TOEFL teman-teman. TOEFL untuk structure kita tuh harus menguasai hampir seluruh isi buku grammar kalau kita ingin mendapatkan nilai yang tinggi di dalam grammar. Tetapi untuk IELTS kita bisa memilih beberapa jenis saja untuk bisa mendapatkan band yang tinggi seperti itu. Dan untuk kosakata pun seperti itu. Untuk listening, untuk reading, kita harus bisa menguasai seluruh kata yang ada di dalam passage jika ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Seperti itu. Tetapi untuk writing, kita gunakan kata yang memang kita ketahui dengan baik. Seperti itu. Jadi, writing ya teman-teman. Jadi writing itu di dalam ujiannya nanti teman-teman akan menuliskan dua jenis essay. Nah, ini ada perbedaan antara writing untuk GT IELTS dan juga academic IELTS. Kalau writing for GT, teman-teman, ini dilihat dari bentuk soalnya ya. Bentuk soal di task 1. Writing task 1 dan juga writing task 2 kita akan academic dan juga GT, kita akan sama-sama menuliskan dua jenis essays, task 1 dan juga task 2. Seperti itu. Nah, di dalam writing task 1 untuk academic, kita akan menuliskan sebuah teks deskripsi. Kita akan melaporkan apa yang ada di dalam gambar, mendeskripsikan apa yang ada di dalam gambar. Seperti itu. Jadi kita akan diberikan gambar, gambarnya itu macam-macam. Bisa berupa map, bisa berupa pie chart, bisa berupa line chart, seperti itu. Jadi untuk writing task 1 di dalam academic IELTS itu ada 7 jenis gambar. Sementara untuk general training, kita akan menuliskan sebuah surat. Ada 3 jenis surat. Ada surat informal, formal, dan semi-formal. Seperti itu. Oke, nah jadi kita akan menuliskan surat berdasarkan jenisnya. Dan untuk writing task 1 dalam akademik pun kita akan menjabarkan
kita akan mendeskripsikan data sesuai dengan gambar yang diberikan, seperti itu. Nah, untuk writing task 2, untuk academic dan juga general training itu sama. Sama-sama akan menuliskan sebuah argumentative essay, seperti itu. Oke. Nah, total waktu teman-teman dalam mengerjakan writing itu adalah 60 menit. Ada 1 jam. Untuk writing task 1, pengalokasian waktunya itu 20 menit. Untuk writing task 2, alokasi waktunya adalah 40 menit. Tetapi ini adalah alokasi yang sebenarnya bukan alokasi baku ya. Untuk alokasi waktu itu sebenarnya terserah kita. Kita mau membagi 30 menit, 30 menit, ya silahkan. Kita mau membagi 25 menit, 35 menit, itu silahkan. Seperti itu. Dan dalam praktiknya nanti teman-teman, dalam menuliskan writing, mengerjakan soal writing, akan lebih baik kalau teman-teman itu mengerjakan writing task 2 dulu daripada writing task 1. Ada beberapa alasan kenapa kita utamakan untuk menuliskan writing task 2 terlebih dahulu, baru setelah itu writing task 1. Yang pertama teman-teman, writing task 1, di sini kita akan menuliskan 150 kata. Gitu. Nah, 150 kata ini harus kita tuliskan berdasarkan data yang ada. Gitu. Jadi, kita tidak boleh menuliskan sesuatu di luar data. Ketika kita menuliskan sesuatu di luar data, maka kita akan kena penalti. Nah, penalti ini teman-teman akan mempengaruhi penilaian. Oke. Dan untuk writing task 2, kita akan menuliskan sebanyak 250 kata. Oke. Em, untuk kriteria penilaiannya, ada 4 kriteria penilaian di dalam writing. Yang pertama adalah task achievement, yang kedua coherence dan juga cohesion, yang ketiga lexical resource, dan yang keempat adalah grammatical range and accuracy. Untuk task achievement ini ada banyak poin yang akan menyebabkan kita mendapatkan penalti. Yang pertama, teman-teman, apa yang kita tuliskan itu harus relevan dengan apa yang ada di soal. Seperti itu. Untuk writing task 1, kita tidak boleh menuliskan sesuatu yang tidak ada di dalam gambar. Ketika kita menuliskan sesuatu yang tidak ada di dalam gambar, maka skor kita untuk task achievement itu nggak bisa lebih dari 5. Sebagus apapun tulisan kita, ketika apa yang kita tuliskan itu tidak sesuai dengan informasi yang ada di dalam gambar, maka kita akan kena penalti. We will get penalty and our score cannot reach more than 5, seperti itu. Lalu untuk task achievement ini teman-teman yang akan dinilai juga adalah jumlah kata. Kalau jumlah kata yang kita tuliskan itu less than 150 untuk writing task 1 and less than 250 for writing task 2, kita juga akan mendapatkan penalti, yaitu tidak bisa mendapatkan band lebih dari 5. Seperti itu. Jadi minimal itu 150 untuk task 1 dan 250 untuk task 2. Tidak boleh kurang dari itu. Oke. Lalu eh untuk yang kedua, teman-teman di sini ada coherence dan juga cohesion. Di sini yang akan dinilai adalah keberhasilan kita dalam menggunakan struktur kalimat yang runtut dan kohesif sehingga dapat dipahami dengan baik. Apakah tulisan kita itu easy reading? Apakah tulisan kita itu easy understanding? Nah, itu akan menjadi kriteria utama untuk mendapatkan skor yang baik dalam coherence dan juga cohesion. Coherence dan cohesion ini berhubungan dengan paragraf. Jadi, walaupun hanya 150 kata, itu sebaiknya kita tuliskan dalam minimal 4 paragraf, teman-teman. Baik task 1 maupun task 2, idealnya minimal kita tuliskan dalam 4 paragraf, tidak kurang dari 4 paragraf. Seperti itu. Jadi kita menggunakan standar ya teman-teman, standar penulisan suatu passage. Jadi minimal itu 4 paragraf. Oke, dan ada ketentuannya. Paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, 3 apa, 4 apa. Jadi nggak sembarang menuliskan paragraf. Yang penting 4 paragraf, nggak seperti itu. Ada ketentuannya. Paragraf 1 itu apa dalam task 1, dalam task 2 itu apa. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Seperti itu. Lalu yang kedua, teman-teman, menggunakan
menggunakan struktur yang runtut yang dihubungkan dengan connector atau dengan connector devices seperti itu. Jadi ada kata-kata penghubung yang membuat tulisan kita itu bisa dipahami dengan baik. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita tuliskan di dalam coherence dan juga cohesion. Lalu yang ketiga ada lexical resource. Lexical resource itu mengkaji gaya penulisan dan keragaman kosakata. Ada poin penalti juga dalam lexical resource, yaitu dalam pemilihan kosakata. Kita harus berhati-hati dengan repetition, dengan pengulangan kata, terutama untuk kosakata-kosakata yang umum. Kosakata yang umum itu seperti misalnya kata get, kata can't, kata have. Nah, kita harus berhati-hati dengan penggunaannya. Jangan sampai kita terlalu banyak menggunakan kata-kata tersebut. Kita harus menggunakan paraphrase-nya. Seperti misalnya, can bisa diparafraskan dengan kata able, maybe. Seperti itu. Terus kata effect bisa diparafraskan dengan kata affected atau dengan kata impact gitu. Jadi kita harus menggunakan paraphrase untuk menghindari penggunaan kosakata dasar yang berulang-ulang. Karena ketika kita menggunakan kosakata dasar dan itu selalu berulang, kita akan mendapatkan penalti, yaitu tidak bisa mendapatkan skor lexical resource lebih dari 4 gitu. Jadi maksimum skornya itu adalah 4 ketika teman-teman tidak bisa mengontrol dengan baik untuk penggunaan kata-kata yang sifatnya masih basic seperti itu. Oke? Lalu teman-teman, gaya penulisan. Kalau dalam listening dan reading, kita disarankan untuk menuliskan jawaban dengan menggunakan uppercase atau menggunakan huruf kapital. Kalau di dalam writing, kita harus memperhatikan kapan kita menulis dengan menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Sangat dilarang ketika kita menuliskannya dengan menggunakan huruf besar semua. Jadi standar lexical resource di dalam IELTS itu sama seperti kita menuliskan artikel karya ilmiah. Di situ ada kosakata, ada kata-kata yang boleh dan tidak boleh kita tuliskan. Ada aturan-aturan baku yang harus kita taati, seperti penggunaan tanda baca, penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Itu harus diperhatikan. Karena ketika kita mengabaikan itu, ya of course, itu akan mempengaruhi nilai kita. Dan pengaruhnya itu akan menjatuhkan nilai kita, teman-teman. Oke, nah di sini eh untuk gaya penulisan, teman-teman, yang kita tuliskan itu adalah format baku, yang artinya kosakata yang kita gunakan itu harus formal. Kita tidak boleh menggunakan idiom, kita tidak boleh menggunakan metafor, kita juga tidak boleh menggunakan slang words seperti itu. Jadi benar-benar seperti kita menuliskan karya ilmiah. Nah, untuk teman-teman yang sudah S1 di sini pasti pernah menuliskan skripsi ya. Nah, jadi ketika kita menuliskan skripsi itu ada standar-standar yang harus kita patuhi. Bahkan teman-teman, kita tidak boleh menyingkat. Misalnya seperti ini. Kata tidak kita tuliskan dengan don't. Nah, ini sebaiknya jangan ya, tetapi kita tuliskan lengkap, do not seperti ini. Oke, nah ini harus diperhatikan ya teman-teman. Jangan don't tetapi do not. Jangan doesn't tetapi does not seperti itu. Oke, dan juga tanda baca. Nah, tanda baca ini penting sekali, teman-teman, karena penggunaan tanda baca itu juga ketika kita salah dalam menggunakan, itu juga akan mempengaruhi nilai coherence dan cohesion serta grammatical range and accuracy. Karena salah peletakan tanda baca atau tidak menggunakan tanda baca itu akan mempengaruhi makna. Dan ketika makna itu terpengaruh, tentu saja itu akan membuat tulisan kita menjadi tidak mudah untuk dipahami. Jadi nggak easy reading, nggak easy understanding. Of course, it will decrease our score in coherence and cohesion. Selanjutnya, teman-teman, um, untuk lexical resource, selain tanda baca, di sini kita juga harus memperhatikan kita juga harus memperhatikan
Ini ya, aduh, what is it? eh Tanda baca, huruf besar dan huruf kecil, penggunaan singkatan, terus idiom, formal dan informal. Nah, itu aja teman-teman dalam lexical resource. Oke. Standarnya dalam repetition, dalam pengulangan, itu diupayakan tidak lebih dari 3 kata. Kecuali kalau memang itu adalah subjeknya ya, teman-teman. Nah, misalnya subjek dalam questions-nya di situ membahas tentang apa ya? Tentang kopi misalnya seperti itu, tentang coffee. Nah, karena subjek utamanya adalah coffee, ya ketika itu kita menggunakan kata coffee more than 3 words, ya it's okay. Itu nggak mempengaruhi nilai kita. Yang akan mempengaruhi itu adalah repetition kata yang bukan menjadi subjek utama yang ditanyakan di dalam soal. Seperti itu. Oke, lalu yang keempat, di sini ada grammatical range and accuracy. Nah, grammar teman-teman, grammar ini ketika kita salah dalam menggunakannya, ini akan mempengaruhi banyak hal. Akan mempengaruhi task achievement, akan mempengaruhi coherence cohesion, dan juga akan mempengaruhi lexical resource. Karena salah grammar, of course, itu akan membuat akan membuat apa ya, salah grammar akan mempengaruhi makna, akan mempengaruhi em, task achievement. Misalnya di dalam task achievement, di sini kita diminta untuk menceritakan sesuatu yang terjadi di tahun 1998 misalnya. Tetapi yang kita tuliskan itu ternyata simple present tense. Nah, itu kan akan mempengaruhi task achievement juga gitu. Terus kita salah dalam menggunakan grammar, salah salah dalam penyusunan noun phrase misalnya seperti itu. Nah, itu kan akan mempengaruhi makna gitu. Terus dalam grammar pun juga ada beberapa grammar yang harus menggunakan tanda baca seperti koma. Dan ketika kita tidak menggunakan, itu akan mempengaruhi makna juga. Ya of course, lexical resource-nya itu akan menjadi jatuh seperti itu. Jadi grammar ini bisa dikatakan penting sekali teman-teman karena grammar ini bisa mempengaruhi keseluruhan nilai. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus menguasai keseluruhan grammar yang ada di buku grammar? Jawabannya adalah tidak gitu. Jadi grammar ini teman-teman Kuncinya, kuncinya untuk grammar yang pertama yang harus kita kuasai itu adalah tenses, of course. Dan tenses pun itu enggak semua jenis tenses ya, teman-teman. Setidaknya ada 5 jenis tenses yang harus teman-teman kuasai dengan baik. Benar-benar kuasai dengan baik. Simple past, simple present, simple past, simple future, lalu present continuous. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 dan satunya adalah present perfect. Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah 5 jenis tenses yang harus kita upayakan untuk kita kuasai dengan baik. Oke, jadi kalau teman-teman ingin ada di band 7 dengan aman, maka teman-teman untuk grammar ya, maka teman-teman harus menggunakan present perfect. Seperti itu. Oke, lalu yang kedua, teman-teman, ini wajib ada ya, yaitu complex sentence. Oke, simple sentence dan complex sentence. Simple sentence kalimat sederhana, complex sentence kalimat kalimat kompleks. Kenapa disebut simple sentence? Kenapa disebut kalimat sederhana? Karena kalimatnya hanya terdiri dari satu subjek dan satu verb. Seperti itu. Seperti misalnya, ibu ibu membuat
kue seperti itu. Nah, ibu membuat kue itu adalah kalimat sederhana. Kenapa disebut kalimat sederhana? Karena hanya memiliki satu subjek dan satu verb. Subjeknya ibu, verbnya membuat. Seperti itu. Jadi, ketika kalimat itu memiliki satu subjek dan satu verb, maka itu disebut simple sentence. Dan ini harus ada, teman-teman. Simple sentence harus ada di dalam tulisan kita. Dan grammar ini bukan hanya berlaku untuk writing, tetapi ini juga berlaku untuk speaking, teman-teman. Oke? Nah, jadi simple sentence itu wajib ada dan harus ada complex sentence gitu. Nah, complex sentence, teman-teman, kalau kita sama sekali tidak menggunakan complex sentence, maka untuk nilai grammar kita itu nggak bisa lebih dari 4 gitu. Karena syarat wajib untuk mendapatkan band 5 ya, itu kita harus sudah menggunakan complex sentence gitu. Itu artinya kalau mau mendapatkan band 6, 7, 8, dan 9, kita harus lebih banyak menggunakan complex sentence. Tetapi jangan mengabaikan simple sentence. Karena simple sentence ini juga salah satu yang wajib ada di dalam tulisan kita, di dalam writing kita. Oke, nah kalau simple sentence itu terdiri dari satu subjek dan satu verb. Kalau complex sentence itu lebih dari satu subjek dan satu verb gitu. Nah, jadi kenapa dia disebut kompleks? Karena dia dilengkapi dengan connector, dengan kata penghubung. Kata penghubungnya apa saja? Ada banyak sekali kata penghubung. Ada kata penghubung untuk adjective, ada kata penghubung untuk noun, ada kata penghubung untuk adverb, seperti itu. Dan ada kata penghubung sederhana seperti connector and, but, so, yet, seperti itu. Nah, jadi kenapa dia disebut complex sentence? Karena dia dilengkapi dengan connectors. Memiliki lebih dari satu subjek dan satu verb. Seperti itu. Oke. Lalu yang ketiga, ini juga harus ada teman-teman, terutama di writing task one, yaitu comparison, comparison and contrast expression. Pembanding, kata pembanding, atau boleh juga menggunakan degree of comparison. Nah, jadi pembanding ini harus ada, everyone. Oke, harus ada pembanding. Comparison and contrast untuk menunjukkan perbandingan seperti kata while, kata but, terus kata although, kata meanwhile, on the other hand. Nah, itu kan kata-kata pembanding. Nah, jadi ini harus ada terutama di writing task one untuk academic IELTS. Kalau kita nggak menggunakan pembanding, terutama untuk writing task one, di academic